banyaknya sejarah perang dalam Islam yang tertulis dalam sejarah dengan tinta emas kegemilangan. Perang dalam Islam bukan berarti Islam adalah agama yang suka dengan peperangan. Harus diingat dengan baik bahwa Islam tidak pernah memulai perang, tetapi orang-orang kafirlah yang selalu memulai peperangan. Perang dalam Islam adalah perjuangan membela diri dan mempertahankan kesucian agama Islam, serta melawan tantangan dari musuh-musuh Islam yang berusaha menghancurkan Islam. Salah satu perang yang cukup fenomenal di dalam Islam adalah Perang Tabuk. Perang ini dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, dan perang ini juga disebut sebagai perang terakhir yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Perang Tabuk juga adalah sebuah ujian pada waktu itu bagi kaum muslimin. Medan Tabuk yang cukup jauh dengan jalur yang cukup sulit serta perbekalan yang pas-pasan membuat para sahabat merasa kesulitan. Bahkan para sahabat menunggangi satu onta untuk 10 orang secara bergantian. Maka pasukan ini pun dikenal sebagai Jaisyul Usroh, yaitu pasukan dalam keadaan sulit. Di Madinah dan di Mekah saat itu sedang musim panen kurma, di mana biasanya orang-orang Arab bersantai dan menikmati hasil panen yang mereka tunggu-tunggu. Bagi orang-orang munafik, mengikuti perang bersama Rasulullah SAW adalah sebuah kebodohan tingkat tinggi. Mereka memilih bersantai di Madinah dan menikmati panen kurma. Mungkin sambil minum susu hangat, suasana pun terasa nikmat. Tapi bagi mereka orang-orang yang memiliki iman di hati mereka, godaan panen kurma tidak akan mampu mengalahkan keteguhan iman mereka. Ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kehormatan tertinggi di dalam Islam. Jarak antara Tabuk dari Madinah sekitar 770 kilo. Dengan perbekalan yang seadanya dan kondisi medan yang cukup sulit, benar-benar sebuah ujian keimanan. Maka berangkatlah Rasulullah SAW bersama 30.000 pasukannya menuju medan Tabuk. Para sahabat bersama Rasulullah SAW sampai harus menghemat makanan agar bekal yang dibawa cukup hingga pulang kembali ke Madinah. Perjalanan untuk sampai ke Tabuk memakan waktu hingga 15 hari. Ditambah lagi musim panas yang sedang pada puncak-puncaknya. Kalau bukan karena keimanan, siapakah yang sudi melakukan perjalanan seperti itu? Sesampainya pasukan muslim di medan Tabuk, maka Rasulullah SAW menyiapkan seluruh pasukan untuk bersiap menghadapi pasukan Romawi sesuai dengan janji yang disepakati. Namun ketika ditunggu-tunggu hingga hampir kering, ternyata pasukan Romawi tidak juga datang. Hingga malam, hingga esok, sampai esoknya, sampai esok lagi, pasukan Romawi juga tidak datang. Ternyata pasukan Romawi takut berhadapan dengan pasukan Islam. Pasukan Romawi yang berjumlah 40.000 personel itu lebih memilih bersembunyi di dalam benteng sambil bersantai ketimbang menghadapi pasukan Islam. Pasukan Romawi masih sangat ingat pada pertempuran Mu'tah, di mana kaum muslimin yang jumlahnya hanya 3.000 mampu membuat kewalahan pasukan Romawi yang jumlahnya 200.000. Apalagi saat ini pasukan Islam berjumlah 30.000 dan pasukan Romawi berjumlah 40.000. Itu sama seperti ulo moroning gede, seperti ular yang datang untuk dipukul pakai tongkat. Benar-benar auto bunuh diri namanya. Mending santai di balik tembok sambil ngobrol tentang jodoh yang tak juga kunjung datang. Meskipun tidak terjadi pertempuran di medan Tabuk, Rasulullah SAW menetap di Tabuk selama 20 hari, sembari membuat kesepakatan dengan daerah-daerah sekitar Tabuk. Penduduk sekitar Tabuk pun berbondong-bondong masuk Islam, dan sebagian lain membuat akta damai dengan Rasulullah SAW dan membayar jizyah. Mereka sadar meskipun tidak terjadi perang, pada hakikatnya pasukan Romawi telah kalah oleh pasukan Islam. Sampai hari yang ditentukan, pasukan Romawi tidak juga nampak batang hidungnya di medan Tabuk. Itu menunjukkan kepengecutan level naga bagi pasukan Romawi. Itulah kemenangan umat Islam, di mana Allah tanamkan rasa takut kepada musuh-musuh Islam, sehingga ketika mereka berhadapan dengan pasukan Islam, mereka sibuk menghitung jumlah. Jika dirasa jumlah pasukan mereka kurang, mereka pun menjadi pecundang dan takut datang ke medan perang.
Hal itu justru berbeda dengan pasukan Islam. Seberapa besar jumlah pasukan musuh, mereka tidak pernah gentar. Bagi pasukan Islam, mati adalah surga, hidup adalah kemuliaan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya begitulah ya gambaran dari perang Tabuk, yang mana persiapan kaum muslimin untuk berperang ya sangat siap. Ya tadi ya, digambarkan bahwasanya waktu itu waktunya panen kurma. Kalau bukan karena iman, ya apalah yang bisa menggerakkan untuk berkorban berjihad di jalan Allah ini. Ya, itu bisa kita lihat ringkasan ataupun gambaran secara visual ya perang Tabuk itu. Dan untuk ya gambaran tersebut, video tersebut ya silahkan diabaikan musiknya, kita dengarkan ya tentang ringkasannya ya yang beliau juga ambil dari Syekh Mubarakfuri ya, ahli sejarah. Bagaimana sejarah perang Tabuk. Ini bisa dilihat di halaman 25 di buku semester 2 ini juga. Ya, kelas 7 semester 2 tentang perang Tabuk. Halaman 25. Di perang Tabuk itu terjadi setelah perang kemarin Hunain ya. Setelah kaum muslimin menaklukkan Makkah dan mendapat kemenangan dalam perang Hunain, serta hampir seluruh wilayah Al-Hijaz masuk Islam. Ya, maka bangsa Arab mengikuti bangsa Romawi, mengkhawatirkan kekuatan kaum muslimin. Jadi, sebagian orang Arab yang belum masuk Islam bersama kaum Romawi, bangsa Romawi, mengkhawatirkan kekuatan kaum muslimin, sehingga mereka bersama bangsa Romawi mulai mempersiapkan pasukan untuk menggempur kaum muslimin. Dan Nabi SAW mengetahui rencana mereka. Nabi SAW beranggapan bahwa waktunya sangat mencocoki untuk menebarkan agama yang lurus ke wilayah utara Jazirah Arab, dan untuk menunjukkan kekuatan pasukan kaum muslimin kepada bangsa Arab dan Romawi. Eropa ya sekarang Romawi ya. Wilayah-wilayah bagian Eropa ya, Romawi. Ini imperium besar pada waktu itu ya. Kekuatannya sangat besar, bentengnya sangat kuat. Kan tetapi ternyata ketika perang Tabuk mereka ditunggu-tunggu tidak datang juga. Tempat yang sudah ditentukan ya ternyata kurang lebih 20 harian Nabi SAW bersama para sahabatnya di Tabuk itu tidak juga mereka orang-orang Romawi itu datang. Ini menunjukkan mereka kalah karena tempat sudah ditentukan ya, siap berperang tidak datang-datang ya, pengecut mereka. Kalau kaum muslimin itu siap perang saja ya, siap jihad bukan serta merta perang ya. Di awal-awal sudah dikatakan ya bahwasanya kaum muslimin itu perang itu, jihad itu untuk membela diri dan membela kesucian agama Islam ya. Dan tidak serta-merta haus darah atau ingin menguasai, tidak, tapi ingin ya mengajak mereka masuk Islam. Kalau mereka mau masuk Islam, alhamdulillah. Kalau mereka tidak mau, ya bayar jizyah. Kalau mereka memerangi ya menantang, maka ya siap untuk diperang. Itu mungkin di kali ini, mapel kali ini ya, silahkan untuk bisa dibaca-baca dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Jadi gambaran tentang perang Tabuk ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Banyak kelirunya dari saya pribadi, saya beristighfar pada Allah. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.